Hai semua, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menemani malam kalian. Dimulai dari yang dikurung di dalam box hingga dibiarkan membusuk. Inilah 5 metode eksekusi yang sangat sadis. Bagian kedua, setelah pesan-pesan berikut ini. Di beberapa video yang lalu, kita sempat membahas 5 metode eksekusi yang sangat sadis. Salah satu contohnya seperti The Rack, di mana korbannya akan ditarik bagian-bagian tubuhnya hingga putus. Atau metode yang menggunakan gergaji untuk membelah dua korbannya. Sekarang, kami telah menyiapkan 5 metode eksekusi yang sangat sadis yang pernah dilakukan di seluruh dunia. Semoga setelah kalian menonton video kali ini, kalian ada niatan untuk melakukan taubat. So, pantengin terus video kami dan jangan di skip-skip ya. Siren Box. Pada dasarnya, metode ini tidak langsung membuat korbannya mati saat itu juga, melainkan korbannya akan deform atau dirubah bentuknya secara paksa dengan cara memasukkan tubuh si korban ke dalam box atau drum yang sangat kecil dengan keadaan tangan terikat dan sangat amat tidak nyaman. Ketika korban sudah dimasukkan, biasanya box tersebut akan dipindahkan posisinya, entah itu horizontal atau vertikal, sehingga si korban akan tertekan oleh berat badan mereka sendiri. Selain itu, si korban setiap harinya akan diberikan telur sebagai makanan melalui lubang kecil yang ada di box itu. Tapi karena korbannya dalam keadaan terikat, mereka hanya bisa melihat telur itu jatuh sampai ke bawah dan kemudian hancur. Dan mau tidak mau, mereka mesti hidup semati dengan telur yang membusuk di dalam box itu. Biasanya, korban akan meninggal dalam keadaan shock atau karena bakteri. Tapi, jika korbannya bertahan dengan waktu yang lama, mereka akan dieksekusi di tempat. Bagaimanapun itu, Siren Box ini menjadi pembawa kematian yang amat mengerikan. Judas Cradle. Judas Cradle adalah metode penyiksaan eksekusi di mana korban ditempatkan di sebuah kursi yang berbentuk piramid dengan ujungnya yang tajam yang dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Setelah itu, korban akan diikat kakinya atau sedemikian rupa agar tertekan ke bawah sehingga anus atau vaginanya sobek, dan akhirnya tubuh si korban akan tertancap di piramid dan akhirnya meninggal. Judas Cradle pertama kali dilakukan oleh seseorang yang menyebarkan aliran sesat dalam agama Kristen, sekaligus menjadi alat investigasi dan penyiksaan kepada pemberontak pemerintahan. Perlu kalian ketahui, alat Judas Cradle tidak pernah dibersihkan dari korban sebelumnya. Jadi, kalau ada orang yang selamat dari penyiksaan ini, mereka tetap akan meninggal dikarenakan infeksi yang luar biasa. Head Crusher. Head Crusher, sesuai namanya, adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan kepala manusia secara perlahan. Lalu, secara perlahan, si algojo akan mengencangkan skrupnya dan kepala si korban mau tidak mau akan terhimpit. Saking keras jepitannya, dagu korban akan hancur, gigi mulai tak terbentuk, bahkan bola matanya akan keluar. Sampai akhirnya, kepala akan hancur diremas oleh Head Crusher. Sama dengan juga Judas Cradle, Head Crusher dinilai ampuh untuk menginterogasi. Head Crusher biasanya digunakan untuk orang yang tidak patuh kepada 10 commandment, witchcraft, pencuri, pembunuh, teroris, dan orang yang bekerja di hari Minggu. Aneh ya, orang yang bekerja di hari Minggu juga akan dihukum menggunakan Head Crusher. Tiger Bench. Tiger Bench adalah metode eksekusi yang populer di Cina. Percaya atau tidak, masih digunakan sampai sekarang. Korban diikat sedemikian rupa di sebuah bangku dan kakinya diikat sengaja dalam keadaan lurus ke depan. Secara perlahan, satu demi satu, kaki bagian depan mereka akan diganjal dengan batu bata, sehingga kaki melawan sendi sampai akhirnya patah. Ketika kaki korban diganjal menggunakan batu, algojo biasanya akan melakukan penyiksaan dan interogasi, sampai akhirnya korban yang mengalami patah tulang akan meninggal karena syok dan juga siksaan. Escapism. Escapism
adalah metode penyiksaan sekaligus eksekusi, di mana si korban akan ditelanjangi, kemudian dimasukkan dan ditumpuk sedemikian rupa ke dalam kapal kecil dan dibiarkan hanyut di sebuah danau. Biasanya, sebelum korban dimasukkan, korban dipaksa untuk meminum madu dan susu. Seluruh tubuh dan kapal kecilnya akan dilumuri juga dengan madu dan susu. Ketika korban sudah ada di dalam kapal ini, madu dan susu yang tadi diminum menyebabkan perut korban akan mules dan akan buang air besar di dalam kapal tersebut. Kemudian, madu dan susu yang dilumuri di tubuh dan kapal korban berguna untuk menarik perhatian serangga-serangga kecil yang ada di sekitar danau. Pada akhirnya, korban yang berada di kapal ini akan tenggelam di dalam kotoran mereka sendiri, dan serangga-serangga akan mulai bersarang di kapal tersebut, sehingga serangga-serangga ini akan menggerogoti tubuh korban sampai mereka meninggal. Selain digerogotin oleh serangga secara hidup-hidup, biasanya kematian juga dipicu karena kelaparan, kehausan, dan juga septic shock. Itulah tadi 5 metode eksekusi yang sangat sadis bagian kedua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menemani malam kalian. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. See you in the next video.